sudah ya, manusia merupakan makhluk otonom, sudah. Baik. Sekarang yang kelima, nih Bapak Ibu. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, Bapak Ibu, untuk bisa kita memahami betul materi, kalau bisa saran saya tidak melihat kunci jawaban ya, kita benar-benar baca soal saja gitu ya. Jadi seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, nah berarti ini konteksnya adalah landasan pendidikan. Kenapa guru harus mempelajari landasan pendidikan? Kenapa? A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melakukan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Yang mana Bapak Ibu kira-kira ya? Manfaat kenapa kita harus paham landasan pendidikan? Jawabannya yang mana kira-kira? Baik, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab D, Bu Nurdiah D, Bu Fatma C, Bu Sinta D, ada lagi Bu Nazia C, Bu Rasnawati C. Oke, lagi sudah ya. Jawabannya adalah D ya. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Jadi sifatnya masih deduktif ya, umum ke khusus. Jadi ini umum dulu. Kalau yang C, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran. Ini adalah menurut saya bukan manfaat memahami landasan pendidikan, tapi manfaat memahami model-model pembelajaran. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Nomor 6, berikut ini implikasi landasan historis, berarti landasan sejarah dalam proses pendidikan di Indonesia. Apa itu implikasinya? Apa dampaknya bagi kita? Ya. Apa dampaknya bagi kita, bagi proses pendidikan di Indonesia terhadap landasan sejarah? A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tutwuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Mulai serak saya, jadi baca aja Bapak Ibu ya. D seperti itu, seperti itu, silakan yang mana Bapak Ibu? Nomor 6. Bu Nazia D, Bu Nurdiah A, Bu Devi D, Bu Dedi B, Pak Dedi. Bu Umti B, Bu Nursinta A, Bu Fatma A, Bu Nung Yunita A, Bu Devira D. Baik. Nomor 6 adalah jawabannya A, Bapak Ibu ya. Jadi guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tutwuri Handayani. Ini nyambung dengan maksud soal yang landasan historis. Historis itu kan sejarah Bapak Ibu ya. Dalam sejarah ada Ki Hajar Dewantara yang mendirikan taman siswa, kemudian menelurkan 3 semboyan. Semboyan yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, semboyan yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, semboyan yang ketiga Tutwuri Handayani. Berarti ini historis sejarah. Baik, kita lanjut ke yang ke-7 Bapak Ibu ya. Pengertian landasan. Ini dibagi 2, yaitu landasan fisik dan landasan konseptual.
berikut ini yang termasuk landasan konseptual adalah, nah, silakan Bapak Ibu yang mana jawabnya. Nah, ada A sampai E, Bapak Ibu silakan. Konsep ya, konseptual. Iya. Baik, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Jawabannya adalah B, Bapak Ibu ya. Konsep itu tentu adalah yuridisnya, berarti hukumnya yang mengkonsep dasarnya, yaitu Pancasila dan UUD 45. Jadi landasan konseptual dari pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 45. Baik, ke nomor 8. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan titik-titik. Silakan Bapak Ibu, nomor 8 jawabannya apa menurut Bapak Ibu? Iya, baik. Hampir semuanya dan memang semuanya menjawab A. Dan memang betul jawabannya A, Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan psikologi pendidikan karena kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Bahwa siswa SD masih konkret ya, kemudian siswa SMA sebaliknya sudah bisa abstrak. Itulah pembelajaran yang mengacu pada landasan psikologi pendidikan. Nomor 9, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh. Nah, ini pasti gampang Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Gampang sekali nomor 9. Ya, semuanya menjawab C dan memang betul ya, karena jelas sekali ya. Iman, takwa, pasti religius ya. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Nomor 10. Salah satu trik pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Tapi bukan keluarga cemara. Orang tua dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya orang tua tersebut gitu ya, kalau ada terusannya, pada hakikatnya orang tua tersebut menanamkan pada anak titik-titik. Nah, silakan Bapak Ibu. 10. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Ada lagi yang B atau C atau E? A, D, 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 D. D, ya. Mayoritas menjawab D dan memang betul jawabannya D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Kenapa kedisiplinan dan tanggung jawab? Kedisiplinan itu ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berarti kalau misalnya umat Islam sholat fi awali waktiha gitu ya, sholat di awal waktu, berarti disiplin ya. Kemudian kenapa tanggung jawab? Karena si orang tuanya mencontohkan langsung ke anaknya, tidak sekedar menyuruh, hei kamu sholat, tapi orang tuanya nggak sholat gitu. Tapi dia si orang tua tersebut ikut sholat, ikut mencontoh, berarti di situ ada tanggung jawab. Jadi jawabannya nomor 10D. Baik Bapak Ibu, itulah soal untuk KB 1. Kita ke KB 2 Bapak Ibu ya. Ya, KB 2 ini Bapak Ibu. KB 2 tuh ya tentang peserta didik Bapak Ibu ya, masih ingat ya tentang karakteristik peserta didik.
Nomor 1, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan titik-titik. Operasional konkret Bapak Ibu, ini berarti kaitannya dengan psikologi perkembangan. Yang mana Bapak Ibu? Kalau yang operasional konkret. Ibu Ika itu nama ya Bu ya, bukan ikatan alumni Bu ya. Ika Wahyu Siulan itu nama ya. Kalau saya Ika UT itu singkatan ikatan alumni. Ya, bercanda. Baik, semuanya menjawab B dan memang betul Bapak Ibu ya, karena jelas operasional konkret pasti adalah benda nyata. Luar biasa Bapak Ibu. Nomor 2, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, pembelajaran berlangsung pada tanggal 28 Oktober ya. Guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Jadi kata gurunya, "Hei, kamu pakai baju daerah masing-masing." Tindakan tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek titik-titik. Ya, Bapak Ibu, yang mana jawabannya? Silakan. Nomor 2 nih. Busana daerah ya, ini gampang sekali ya. Busana daerah. Ya, dan semuanya menjawab C. Ya, betul Bapak Ibu ya. Jawabannya C, etnik. Ya, jelas karena busana daerah berarti memang si guru memperhatikan karakteristik berdasarkan etniknya, berdasarkan sukunya. Baik, nomor 3. Pak Adit seorang guru SMP 10 ya, atau SMP X gitu. SMP 10 aja lah. Pak Adit seorang guru SMP 10 ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama pada titik-titik. Pada aspek apa nih Bapak Ibu? Miskin, mampu, ya, buruh, pejabat. Nah ini mah jelas, gampang Bapak Ibu ya. Dan semuanya menjawab ya betul, jawabannya jelas status sosial. Seperti yang kita bahas tadi ya. Pejabat dan seterusnya. Miskin, kaya, baik. Nomor 4, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu. Dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal, nah, Bapak Ibu nomor 4 nih, mudah juga nomor 4 ya. Iya, semuanya menjawab A. Memang betul A ya. Kata kuncinya adalah pretest. Pretest berarti si guru ingin mengecek kemampuan awal siswa. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nomor 5. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan titik-titik. Nah, Bapak Ibu silakan nomor 5. B, B, B. D.
D, ya, ada yang B, ada yang D. Jawabannya adalah D, Bapak Ibu ya, minat peserta didik ya. Kenapa minat? Karena di situ ada kata-kata di soal itu agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik. Nah itu. Jadi minat ya. Dan kenapa bukan gaya belajar? Masih ingat Bapak Ibu tadi ketika saya menampilkan PowerPoint, kalau dasarnya gaya belajar pasti ada percobaan. Ada percobaan untuk mengakomodasi gaya belajar yang kinestetik tadi. Nah, sedangkan di soal ini tidak ada, adanya media saja, kadang video, kadang CD, kadang poster gitu ya. Jadi memang yang distimulasi adalah bukan gaya belajar, tapi yang distimulasi adalah minatnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya nomor 5D. Jadi itulah pentingnya kita jeli membaca soal. Nomor 6, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik. Memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Nah, ini juga gampang. Silakan Bapak Ibu nomor 6. Silakan dijawab. Nomor 6 silakan Bapak Ibu. Ya, ada yang A, ada yang E, kemudian ya, ada yang A, ada yang E. Baik. Memang kalau kita sekilas membaca ini agak rancu ya. Antara A juga betul karena ada kata-kata asal daerah. Tapi yang E ternyata lebih tepat. Jadi jawabannya nomor 6, kultural, budayanya. Lagu merupakan komponen budaya, begitu Bapak Ibu. Jadi ya itulah. Karena kalau ujian itu nanti sama dengan pretest kemarin ya, waktu kita pretest PPG, itu kan satu soal itu nggak nyampe 1 menit Bapak Ibu ya. Jadi memang mencerna ini memang perlu cepat sekali dan perlu tepat. Nomor 7, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut udah tadi ya, nggak usah lah. Lanjut, ini sudah tadi kan di PowerPoint ya. 8. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan titik-titik. Silakan Bapak Ibu nomor 8, ini juga cukup mudah. Oh baik, ada pertanyaan. Apa Pak etnik dan kultural? Kalau etnik sukunya Bapak Ibu ya, sukunya gennya, darahnya. Gitu. Kalau kultural itu adalah hasil karya cipta dari setiap suku atau etnik tersebut. Jadi kalau etnik itu lebih ke darah, lebih ke gen. Kalau kultur, budaya itu lebih ke benda-bendanya. Baik, nomor 8 silakan. Ya, hampir semua menjawab C, betul ya. Kontrak atau imbal jasa. Jadi, naively egoistic orientation. Jadi, orientasi secara egois dan naif gitu ya. Udah naif, egois. Jadi, baik buruk itu berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Jadi, kalau misalnya yang menguntungkan bagi dia dianggap baik. Yang merugikan bagi dia dianggap buruk gitu ya. Jadi para koruptor sekarang itu berarti jiwanya sesungguhnya masih jiwa kekanak-kanakan. Karena mereka masih menilai itu berdasarkan manfaat atau tidaknya bagi dia gitu ya. Kalau manfaat proyek saya ambil segala macam gitu ya. Jadi
perlu diperbaiki lagi kejiwaannya gitu ya. Baik. Untuk yang nomor 8 ini tahapnya silakan dibaca saja Bapak Ibu Nurdiah atau perlu saya buka di sini. Kita coba buka ya. Caranya gampang saja Bapak Ibu, kalau mau membuka kita coba akan di find di sini. Keywordnya ada di mana saja. Nah ini Bapak Ibu. Pertanyaan dari Ibu Nurdiah. Kurang literasi nggak apa-apa Bu. Asal sambalnya jangan kurang terasi. Karena kurang sedap ya. Baik, nah ini Ibu Nurdiah ya. Jadi pertama tahap prekonvensional ya. Yaitu anak usia 6 sampai 10 tahun yang meliputi aspek obedience and punishment orientation. Yaitu orientasi anak masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan. Atau anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Ya, jadi anak umur 6 sampai 10 tahun itu wah ini saya dihukum, saya dicarekan, saya dimarahin gitu ya. Saya dimarahin oleh orang tua, berarti buruk nih gitu. Pas yang melakukan ini, wah sama orang tua malah dipuji, malah dikasih permen. Oh berarti ini baik nih. Nah itu ya. Yang dimaksud dengan obedience and punishment orientation. Ini salah ketik, harusnya punishment ya, hukuman. Kemudian masih di tahap yang sama, di 6-10 tahun, terjadilah tadi aspek naively egoistic orientation, yaitu berdasarkan memuaskan keinginan sendiri, berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Nah itu. Jadi ini tahapan di anak 6-10 tahun, tahap prekonvensional masuknya yang soal tadi ya. Yang kedua tahap konvensional 10-17 tahun. Di sini ada yang disebut baik adalah yang menyenangkan, membantu atau disepakati oleh orang lain. Nah ini tahapan yang sangat rawan ini Bapak Ibu di 10-17 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu guru SMP, SMA ini sangat rawan. Kenapa? Karena baik buruk adalah merupakan menurut mereka yang disepakati oleh teman-temannya. Kalau teman-temannya semua menyepakati bahwa merokok baik, ya udah bagi dia itu baik gitu. Kalau teman-temannya menyepakati bahwa nyimeng atau ngeganja misalnya itu baik, ya itu udah dia akan ikut gitu. Jadi ini sangat rawan sekali tahap konvensional ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah post konvensional ya. Di sini diantaranya adalah contractual legalistic orientation, orientasi pada legalitas kontrak sosial. Jadi memang sudah mulai orientasinya ke hukum yang sedang berlaku. Begitu. Jadi dan lebih puncaknya lagi nanti ada conscience or principle orientation. Jadi dia bersifat universal. Maksudnya apa yang berlaku universal, baik dan buruk itu dia ikuti itu gitu. Jadi lebih luas lagi begitu ya. Nah, itulah terutama Ibu Nurdiah 3 tahap ya. Pertama adalah pre-konvensional, kedua adalah konvensional, yang ketiga adalah post-konvensional ya. Sedikit menjawab dari keingintahuan Ibu Nurdiah. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, ada yang ini udah ya, udah. Kita lanjut. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan. Silakan Bapak Ibu nomor 10. Jawabannya apa? Ya, luar biasa ya, semua menjawab B dan memang betul ya. Kata kuncinya adalah motorik kasar. Motorik kasar itu adalah motorik yang memang langsung terlihat langsung gitu ya. Yaitu menendang bola.
Jadi kalau bahasa Inggris ini hard skill, ya. Hard skill. Lawannya dari soft skill. Menendang bola, ya, meronce, membuat kalung, memasang puzzle, mewarnai pola, menjiplak huruf, itu adalah semuanya motorik halus. Nah, kalau menendang bola motoriknya motorik kasar kata kuncinya. Baik, Bapak Ibu, itu untuk KB2 tentang karakteristik peserta didik. Kita lanjut ke KB3. Nah, ini. Nomor 1, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Nah, ini gampang sekali. Ada gampang sekali ini. Silakan langsung dijawab Bapak Ibu. Udah gampang sekali. Pokoknya kalau ada stimulus dan respon pasti jawabannya adalah ya betul ya. Jawabannya betul semua. Pasti kalau ada stimulus dan respon jawabannya adalah behavioristik. Sudah pasti itu. Walaupun kalau kita baca lebih dalam, Bapak Ibu, kalau literasi lebih dalam, behavioristik terbagi dua lagi. Ya, silakan Bapak Ibu buka lagi modulnya, itu ternyata behavioristik juga terbagi dua. Begitu. Nomor 2, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari titik-titik. Nah, silakan Bapak Ibu nomor 2. Nomor 2 silakan. Di scan dulu kata kuncinya atau dilihat dulu kata kuncinya. Nomor 2, ya. Beberapa sudah menjawab dan jawabannya B, trial and error. Ya betul, trial and error ya. Jadi coba-coba terus, dicoba terus gitu ya. Kata kuncinya adalah yang atas, melakukan sesuatu sampai, jadi terus mencoba gitu ya. Sampai ketemu yang diinginkan, berarti diteruskan, kalau yang tidak diinginkan dihilangkan. Berarti terus trial and error, dicoba-coba terus sampai mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah, nah silakan Bapak Ibu. Ini berarti implementasinya dari behavioristik. Silakan. Ingat kata kunci. Nah, ingat kata kunci. Pokoknya setiap soal yang dibaca atau yang ditangkap adalah kata kuncinya. Baik, semua ternyata sudah luar biasa menangkap kata kuncinya, bahwa behavioristik kata kuncinya ada stimulus gitu atau respon, dan yang ada kata-kata itu ada di C ya, betul ya, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar ya, betul jawabannya C. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, pokoknya ingat-ingat kata kuncinya. Nomor 4, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Nah, ini udah tadi ya, humanistik ini sudah. Nomor 5, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Nah, silakan Bapak Ibu ditangkap dulu kata kuncinya. Kalau sudah ditangkap kata kuncinya, silakan ini optionnya ya, A sampai E-nya silakan.